warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devi Kusuma Wardani, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Saya dosen tetap di Prodi Akuntansi Universitas Mahakarya Asia. Saya akan menyampaikan mata kuliah sesuai dengan keahlian saya, akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, akuntansi sektor publik, dengan kode MKUP AKT 402 sebanyak 3 SKS yang ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan sesi 16 tatap muka yang terdiri dari 14 materi dan 2 asesmen ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah akuntansi sektor publik membahas konsep, ruang lingkup, dan karakteristik akuntansi sektor publik pada pemerintah pusat, daerah, dan desa, termasuk entitas dan struktur organisasinya. Pembelajaran mencakup siklus penganggaran berbasis kinerja, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca, sesuai standar akuntansi pemerintahan. Mahasiswa diarahkan untuk menganalisis kesenjangan antar standar dan praktik, serta mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik. Dengan materi pembelajaran, konsep, ruang lingkup, karakteristik akuntansi sektor publik, sistem pemerintahan Indonesia dan hubungan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual, siklus pengelolaan keuangan pemerintah, penganggaran sektor publik, dan APBN berbasis kinerja, sistem akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyusunan laporan realisasi anggaran, penyusunan laporan operasional, neraca, dan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Akuntansi pendapatan, belanja, aset tetap, persediaan, dan kewajiban pada sektor publik. Akuntansi pemerintahan desa. Isu-isu terkini akuntansi sektor publik. Capaian pembelajaran prodi akuntansi, CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum. Capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik, CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan karakteristik akuntansi sektor publik. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi entitas dan struktur organisasi sektor publik. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis siklus penganggaran sektor publik. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, daerah, desa sesuai standar akuntansi pemerintahan. CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan perbedaan pelaporan sektor publik. Capaian pembelajaran keterampilan khusus KK1, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan pelaporan serta transparansi publik. KK2, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. KK3, mahasiswa mampu mengevaluasi pelaporan keuangan publik berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam komponen proses pembelajaran, saya menerapkan delivery dengan ceramah interaktif, presentasi materi, video pembelajaran, studi kasus, interaktif dengan tanya jawab, diskusi kelompok, role play, brainstorming, debat, presentasi dan umpan balik, pencarian jurnal untuk pemilihan analisis yang tepat, assessment, penilaian partisipasi, kuis, tugas individu, tugas kelompok,
presentasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, laporan tertulis, dan penganalisaan proyek akuntansi sektor publik. Komponen penilaian kehadiran diharapkan tidak kurang dari 75%, itu nilainya 10%, keaktifan atau partisipasi 10%, tugas-tugas individu atau tugas kelompok 15%, ujian tengah semester, ujian akhir semester 20%, pembuatan proyek maupun role play 25%. Saya mengacu pada pustaka berupa jurnal yang terindeks Sinta, termasuk jurnal-jurnal saya yang sudah terpublikasi dan terindeks. Laporan hasil pemeriksaan BPK terbaru. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis accrual. Sistem akuntansi sektor publik, Indra Bastian PSD. Sistem perencanaan penganggaran pemerintahan daerah di Indonesia, Indra Bastian PSD. Akuntansi sektor publik Halim dan Kusufi. Akuntansi sektor publik Mardiasmo. Sistem informasi manajemen Devi Kusumawardani SEMAK. Berikut ini kami akan menyajikan penyampaian materi sesi penganggaran akuntansi sektor publik. Mural sinergisitas kebudayaan Mahakarya Asia dan Yokohama. Sudah pada hadir semua? Sudah, Bu. Gimana nih kabarnya mbak-mbak yang cantik-cantik dan mas-mas yang ganteng-ganteng? Tolong presensinya dikumpulkan di map saya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi, gak ada yang galau loh ya. Janji gak ada yang galau. Ayo, seperti biasanya kita komitmen. Kita ya, senyum Di keluarga, semangat dinyalakan, hati harus gembira, ilmu lebih mudah dicerna. Gesit, 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 ye, 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 manfaat untuk kita semua. Materi kita kali ini adalah tentang anggaran sektor publik bersama. Sebenarnya uang publik itu milik siapa sih? Milik rakyat. Oke. Milik negara bukan? Bukan. Negara ngapain? Mengelolanya. Mengelolanya. Oke, cakep. Modulnya ada, jadi nggak usah mencatat. Nanti kita lihat tayangan berikut ini. Setelah ini kelompok 7 ya, setelah tanya jawab. Oke. Ibu membuat kesimpulan tentang tabel data hukum akuntansi sektor publik. Di sini kita mengacunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Itu mengatur pengelolaan keuangan negara. Di situ isinya APBN dan APBD. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jadi diperhatikan sendiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara. Uang negara harus dikelola secara terbuka, bisa dipertanggungjawabkan. Pihak-pihaknya harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ini. Nanti ada pembagiannya. Ini siapa yang di antara kalian yang ingin jadi auditor publik? Oh, 3 orang. Keren. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Itu menyeragamkan laporan. Jadi biar laporan yang ada itu bisa dibandingkan dan dipercaya. Caranya harus bisa dibandingkan. Kemudian PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Itu adalah aturan teknis pelaksanaan anggaran. Isinya pedoman detail tentang pengelolaan keuangan. Perda, Peraturan Keuangan tingkat daerah, ada APBD ya, tidak. Menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi lokal. Kita review singkat tentang sektor publik, karena kita ngomong anggaran sektor publik. Sektor publik apa? Sektor publik itu lembaga atau organisasi yang melayani kebutuhan rakyat, ya, bukan profit oriented.
punya akuntabilitas publik. Laporan keuangan ya, Bu. Betul, laporan keuangan, audit, evaluasi kinerja. Itu akuntabilitas publik. Sumber dana publiknya dari mana? Dari mana? Mbak Laras, jangan ngantuk. Mbak Laras apa? Pungutan PPH, PPN, dan PBB, restribusi parkir. Oke, jadi ya dari pajak. Pajak itu artinya dari iuran wajib rakyat dipungut pemerintah, dasarnya undang-undang. Lalu retribusi, parkir, layanan umum, gitu ya. Kemudian hibah, bisa berupa uang, jasa, barang, surat berharga. Oke, jadi hibah itu pemberiannya tidak wajib dikembalikan. Ada lagi sumber dananya dari apa? Dana transfer. Dana transfer itu dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemda untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Pinjaman Bank Dunia, obligasi nasional, pinjaman daerah. Nah, sektor publik itu wajib susun laporan keuangan. Apa saja laporan keuangannya? Laporan realisasi anggaran, ya, LRA. Laporan arus kas, LAK. Laporan operasional, LO. Catatan atas laporan keuangan. Sektor publik harus mengenai penggunanya siapa? Menteri, kepala dinas, kepala badan, Kepala daerah. kepala satker. Anggaran itu pedoman pelaksanaan. Rencana ya, anggaran itu rencana keuangan tahunan. Memuat pendapatan, belanja itu pasti untuk mensejahterakan rakyat, untuk pembangunan. Jadi anggaran itu alat mewujudkan rencana pembangunan. Kita harus tahu, kita warga negara yang baik ya. Pertama RPJP itu untuk jangka panjang. Jadi rancangan pembangunan jangka panjang. Kemudian menengahnya RPJM, itu jangka menengah. RKP tahunan ya. Dari rencana tersebut disusun anggaran APBN, APBD sebagai pedoman sumber pembiayaan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan supaya punya arah, instrumen realisasi pembangunan secara efektif dan efisien berkelanjutan. Jadi kemudian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN itu merupakan draft anggaran keuangan tahunan pemerintah pusat yang disusun sebelum APBN. R, jadi R kan rancangan. Nah, isinya seperti apa? Jadi ya isinya tuh pendapatan, rancangan belanja, rancangan pembiayaan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk rencana keuangan negara, mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, menjaga stabilitas ekonomi sebagai alat pengawasan. Jadi DPR menggunakan RAPBN untuk mengawasi penggunaan uang nasional. Proses penyusunan RAPBN ya, menyusun rencana anggaran. Jadi pemerintah itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas, kementerian atau lembaga. Kemudian menyusun RAPBN, hasilnya disampaikan ke Presiden. Presiden menyampaikan RAPBN dalam sidang DPR setiap sekitar bulan Agustus ya. Pidato Presiden itu biasanya tentang kondisi ekonomi, arah kebijakan fiskal, rencana anggaran, target pembangunan. Kemudian pembahasan RAPBN itu antara DPR dan pemerintah itu tentang target pendapatan, alokasi pembelanjaan, pembiayaan, prioritas pembangunannya kemana. Jika DPR setuju, RAPBN disahkan jadi APBN. Jadi penetapan APBN melalui undang-undang. Pedoman memperoleh pendapatan, melakukan
pembelanjaan pembiayaan negara. Tahun anggaran Indonesia itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi ya, APBN itu selama 1 tahun. Fungsi APBN itu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi stabilitas. Fungsi alokasi juga, fungsi distribusi. Ya. Kita ngomongin struktur APBN ya. Pendapatan negara. Ya, pendapatan negara itu berarti pendapatan uang masuk ya. Seluruh penerimaan dari perpajakan, PPh, PPN, bea masuk, cukai itu penerimaan. Kemudian penerimaan negara bukan pajak. PNBP, pendapatan SDA, retribusi, ya, dividen BUMN, pendapatan pendidikan itu masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Ada lagi hibah, bantuan negara lain, lembaga internasional maupun bantuan swasta. Tadi pendapatan. Sekarang belanja negara. Itu pengeluaran ya. Uang keluar. Pengeluaran, semua pengeluaran keuangan pemerintah pusat. Itu belanja pemerintah pusat. Apa aja belanja pemerintah pusat? Gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ya. Kemudian transfer ke daerah itu belanjanya. Transfernya apa? Dana alokasi umum, DAU. Dana alokasi khusus, DAK. Dana desa. Nah, setelah belanja ada lagi pembiayaan negara. Pendapatan negara kurang dari belanja negara itu defisit, ya. Sumbernya dari mana? Utang negara, penerbitan obligasi, kemudian penggunaan sisa anggaran lebih dan pinjaman luar negeri. Tapi di dalam undang-undang itu kita juga mengenal tentang mengenai ini tentang SAP dan akuntansi harus tahu cash basis apa, accrual basis apa. Pada prinsipnya nanti pelajarin di buku Prof. Indra ya, metode pencatatan akuntansi yang mengakui pendapatan dan beban hanya saat kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Pendapatan dicatat ketika uang diterima, beban dicatat ketika uang dibayar. Cash basis. Accrual basis, pendapatan dicatat saat diperoleh. Beban dicatat saat ada kewajibanmu muncul. Itu sudah beban. Bukan pada saat kas keluar, tapi ketika kewajiban muncul itu sudah beban. Itu accrual basis. Metode ini menggunakan matching principle, pendapatan dipasangkan dengan beban pada periode yang sama. Dalam akuntansi sektor publik sekarang menggunakan accrual basis. Mau contoh APBN? Ya ini ya, teks, berapa teksnya? 2T, rupiah ya ini ya, rupiah. Maka defisit dapat ditutup melalui apa? Utang negara dan obligasi. Utang negara. Ditutup melalui apa kalau defisit begitu? Negara berutang, utang negara. Lalu obligasi. Lalu atau alat pembiayaan lainnya. Ini tadi contoh APBN seperti ini. Sudah ada di modul Ibu. Tanggal 10 Januari 2026. Ini dicatat saat pendapatan diterima, uang masuk ya, artinya saat uang keluar. Ini metode cash basis. Bagaimana kalau accrual? Contoh, 10 Januari barang dijual 5 juta. Kasnya diterima 20 Januari. Jadi langsung dicatat pada tanggal 10 Januari sudah dicatat ya.
Piutang usaha. Usaha 5 juta pada pendapatan 5 juta. Ini accrual. Kemudian 20 Januari yang terjadi apa? Kas 5 juta karena sudah terima uang. Piutang usaha ditaruh di kredit 5 juta. Tanggal 5 Februari tagihan listrik. Accrual ya ini. Listrik 1 juta. Dibayar 15 Februari. Ya. 5 Februari ini langsung dicatat. Beda yang mana tadi? Catatnya apa? Di sini ya. Beban listrik pada utang listrik senilai 1 juta. Lalu sekarang 15 Februarinya yang terjadi apa? 15 Februari utang listrik pada kas 1 juta. Ini prinsip accrual basis. Sudah tahu perbedaannya? Tugas yang lalu udah Ibu periksa di Sevima kalian ya. Sudah langsung Ibu kasih penilaian. Yang sekarang ini ada tugas, nanti dikerjakan di Sevima ya. Simulasi menyusun anggaran publik ya. Buatlah anggaran untuk satu program, misalnya program air bersih atau program pendidikan. Kemudian tugas kedua, analisis jenis anggaran itu. Jadi APBN itu kontrak sosial antara negara dan rakyat. Kalau negara janji untuk mengelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, kalau rakyat janjinya taat pajak. Oke, sekarang giliran kelompok 7, ayo maju. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Ibu. Perkenalkan, nama saya Izanul Fikri, saya dari kelompok 7. Di sini kami akan menyajikan role-play studi kasus anggaran. Untuk teman-teman kelompok 7, saya persilahkan. Sidang dibuka. Perkara penyalahgunaan anggaran proyek air bersih. Semua pihak diingatkan, ini menyangkut uang rakyat. Sidang saya nyatakan dibuka. Yang mulia, kasus ini bukan hanya soal korupsi, tapi juga kegagalan sistem pengawasan termasuk peran DPR. Mohon maaf, Yang Mulia, kami keberatan. DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan, bukan pelaksanaan anggaran. Keberatan kami catat. Jaksa, lanjutkan. Tapi tetap ada fakta. Saya panggil akuntan publik. Hasil audit menunjukkan anggaran 25 miliar, kerugian negara 5 miliar, markup material, laporan tidak transparan. Apakah pengawasan Anda berjalan? Secara dokumen ada, tapi secara praktik lemah. Persetujuan tanpa pengawasan efektif. Sama saja membuka celah. Jaksa jangan menyudutkan DPR. Kami tidak mengelola dana. Laporan audit internal sudah menunjukkan kejanggalan sejak awal. Jangan asal tuduh. Ini bisa bermuatan politik. Cukup. Ini pengadilan, bukan panggung politik. Panggil saksi masyarakat. Kami tidak peduli siapa yang salah. DPR, pejabat. Yang kami tahu, kami tidak dapat air bersih. Adik kami sakit. Kami tetap beli air. Lalu uang 25 miliar itu kemana? Kami akan evaluasi. Evaluasi tidak mengembalikan hak kami. Anda pelaksana anggaran. Jawab. Kami bekerja sesuai prosedur. Tidak, data menunjukkan manipulasi. Saudara pejabat, apakah Anda bekerja sendiri? Saya hanya menjalankan. Kamu menjalankan apa? Perintah siapa? Jangan seret kami tanpa bukti. Yang mulia, ini bukan hanya korupsi individu. Ini rantai kegagalan sistem. Yang pertama, pejabat menyalahgunakan. Yang kedua, DPR lalai mengawasi. Yang ketiga, rakyat menjadi korban. Pengadilan memutuskan.
1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan penyimpangan anggaran. 2. Kepada DPR, pengadilan menilai telah terjadi kelalaian dalam fungsi pengawasan. Jadi begitu ya kasus nyata yang ada beredar di masyarakat. Masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Isi aja dari konsep anggaran sektor publik. Siapa yang mau komentar? Absennya udah? Sudah. Ya. Oke, tapi tadi mau jawab Mbak Sarah. Harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi APBN, APBD itu diutamakan untuk kesejahteraan rakyat ya. Dari segi pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi, siapa yang mau menanggapi? Ya, laporan keuangan haruslah jelas, jujur, dan terbuka. Jadi setiap penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan, betul. Sekarang dari fungsi audit, siapa tadi perannya? Ya. Dari kasus ini, fungsi audit mendeteksi markup anggaran, selisih dana, manipulasi laporan. Oke, itu merupakan alat kontrol penting gitu ya, audit itu. Sekarang peran DPR, siapa? Ya, silakan. Peran DPR itu menyusun dan menyetujui anggaran dan serta mengawasi pelaksanaan. Jadi jika lalai gimana DPR-nya? Kalau lalai gimana DPR-nya? Jadi pemerintahan. Ya. Secara proses hukum itu bagaimana tadi? Sudah ada belum di skenario ini? Siapa? Sudah. Oh iya. Tadi dalam cerita itu ada proses hukum yang semacam mengajarkan tentang alur penegakan hukum, baik itu diawali dari pembukaan sidang, kemudian dakwaan jaksa, pembuktian pembuktian atau adanya saksi-saksi dan bukti, kemudian tadi juga ada pembelaan, dan terakhir ada putusan hakimnya seperti apa. Mungkin itu, jadi ada alur penegakan hukum terhadap perkara penyimpangan dana ini. Oh, sekalian, kalau dampaknya ke masyarakat bagaimana dari kasus tadi? Dampaknya akan memberikan pelajaran buat masyarakat maupun pemerintah sendiri bahwa peringatan bahwa anggaran publik itu bukan alat politik. Setiap rupiah atau setiap sen uang negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Nah, jadi tadi yang dampak langsung tadi yang anaknya nangis tadi apa? Oh iya Mbak Rara ya, air tidak tersedia. Lalu apa? Tuh adiknya atau kakaknya tadi yang sakit, kesehatannya terganggu, terus beban ekonomi meningkat ya tadi dampaknya ya. Tuh, jadi ternyata korupsi itu bukan hanya angka, tapi merubah nilai-nilai juga. Ya, bahaya juga korupsi kan, menyebabkan berdampak semua, langsung maupun tak langsung. Oke, jadi anggaran publik itu adalah uang rakyat. Negara itu mengelola, ya, sehingga harus dikelola dengan jujur. Tadi Mbak apa? Jujur, transparan, dan harus diawasi ketat. Jika pihak lalai, dampaknya dirasakan nggak sama masyarakat? Dirasakan. Ini dan nyalainnya limbu-limbu juga ya. Iya. Tepuk tangan diskusi kali ini. Semoga video PDD UKT PT bidang pengajaran ini dapat memberikan gambaran proses pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan serta menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.